Yuk kembali lagi di channel Pratama Anime. Kali ini kita akan membahas spoiler BTTH Season 5 episode 64. Kita langsung aja ke pembahasannya. Pelatihan Xiao Yan di lembah sempat terganggu karena kekacauan yang ada di kota Kingsan. Xiao Yan harus pergi ke sana dulu untuk menyelamatkan Kagang dan Ling Er. Kekuatan Xiao Yan terlalu kuat untuk lawan yang berada di ranah Do Huang, maka dari situ pemimpin keluarga Hei langsung mengetahui identitas Xiao Yan sebagai pemimpin aliansian. Mereka berhenti menyerang dan bahkan ingin bergabung ke dalam aliansian. Xiao Yan menerima mereka dan setelah itu ia kembali ke lembah untuk berlatih. Xian masih dalam tahap evolusi. Ratu Medusa selalu di sisinya untuk berjaga-jaga. Kali ini Xiao Yan benar-benar melakukan retret yang lama. 4 bulan latihan namun masih belum keluar. Ratu Medusa masih menjaga di sekitar namun ia tiba-tiba saja mendapatkan sinyal bantuan dari ras ular. Ini adalah metode dari ras ular untuk memanggil Ratu Medusa. Jika ras ular menghadapi bahaya besar, Ratu Medusa dalam keadaan bimbang, namun Ratu Medusa harus tetap mementingkan rasnya sendiri. Ratu Medusa lalu membuat segel pelindung untuk menyembunyikan keberadaan Xiao Yan dan Xian. Ratu Medusa meninggalkan pesan kalau ia harus pergi karena ada masalah. 6 bulan setelah kepergian Ratu Medusa, lembah gunung mulai bergejolak. Seorang pemuda keluar dari gua dan melayang di langit, yaitu adalah Xiao Yan yang telah berhasil menerobos ranah Du Huang. Setelah menerobos, pertama-tama Xiao Yan memeriksa tanda api yang ada di dahinya ketika spiritual Xiao Yan masuk. Xiao Yan merasa seperti berada di sebuah gua dan di sana ada gurunya. Xiao Yan ingin mendekati kekuatan spiritual gurunya, namun ia dipukul mundur oleh kekuatan misterius. Kemungkinan ini adalah kekuatan dari aula jiwa. Xiao Yan tidak memaksakan dirinya untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia tahu kekuatannya masih belum cukup. Xiao Yan sudah senang saat mengetahui gurunya masih hidup. Xiao Yan lalu pergi untuk melihat Xian, namun Xian masih belum menyelesaikan evolusinya. Di sana hanya terdapat surat dari Ratu Medusa yang menuliskan alasannya pergi. Xiao Yan tidak bisa meninggalkan Xian. Xiao Yan menunggu sambil berlatih segel membalik laut selama sebulan penuh. Xiao Yan berlatih segel membalik laut namun belum sepenuhnya bisa menguasainya. Xiao Yan ingin melanjutkan latihan, tapi sesaat kemudian Xian menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Telur yang menyelimuti Xian retak, aura ungu menyebar dan sesosok gadis cantik terlihat. Si kecil mungil Xian berubah menjadi gadis cantik jelita, tapi perubahan ini tidak berlangsung lama. Xian kembali ke bentuk kecilnya. Karena rumput transformasi stabil, seandainya Xian di ranah dosong mungkin ia bisa menggunakan tampilan gadisnya. Karena tidak ada yang perlu dilakukan lagi, Xiao Yan ingin membawa Xian pergi dari lembah gunung dan membantu Ratu Medusa menyelesaikan masalahnya. Xian tentu saja setuju mengikuti Xiao Yan. Kekuatan Xian ditampilkan di sini. Sebelumnya Ratu Medusa telah menyegel lembah ini. Jika Xiao Yan ingin keluar, ia harus menghancurkannya, tapi Xian menunjukkan kehebatannya dalam hal ruang. Xian membuat celah ruang dan membawa Xiao Yan keluar tanpa menghancurkan segala Ratu Medusa. Begitu Xiao Yan merasakan ada yang berbeda dan menuju kota Kingsan dengan cepat. Di kota Kingsan situasinya sedang tegang. Kota ini dikepung oleh ahli dari Kekaisaran Cuyun. Seorang ahli racun yang ada di ranah Do Huang mengancam akan menyebarkan racun di kota ini. Melakukan pembantaian orang-orang di kota Kingsan ini, kekuatannya hanya doling ke bawah. Mereka tidak mungkin berhadapan dengan master racun ini. Ketika racun ini ingin menyerang, Xiao Yan datang bersama Xian. Pertama-tama Xiao Yan melenyapkan master racun ini dan menanyakan apa yang terjadi kepada pemimpin kota. Pemimpin kota menjelaskan bahwa selama 1 tahun ini Kekaisaran Cuyun datang menyerang Kekaisaran Jiama dan kekuatan utama mereka adalah sekte racun. Pemimpin sekte racun pernah berhadapan dengan Hai Bodong dan Jing Xing Tian, tapi mereka berdua dikalahkan. Di saat itulah Ratu Medusa muncul dan membantu. Ratu Medusa membantu karena mereka memiliki musuh yang sama. Karena setengah tahun lalu ras ular hampir dimusnahkan oleh sekte racun ini. Ras ular yang membantu Kekaisaran Jiama tentu saja menambah kekuatan mereka, tapi Kekaisaran Cuyun juga mendapatkan bantuan dari 2 kekaisaran lain, Kekaisaran Loyang dan Kekaisaran Mulan. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah kekuatan dari 2 kekaisaran ini. Mereka juga mempunyai elit dosong. Xiao Yan sudah mengetahui situasinya dan pemimpin kota menyarankan Xiao Yan untuk pergi ke Bintang Gunung Hitam. Pertempuran di sana adalah yang paling banyak ahli dari aliansian dan ras ular berkumpul di sana. Xiao Yan segera bergegas ke sana. Dalam perjalanan ke Bintang Gunung Hitam, Xiao Yan bertemu ahli dari ras ular yang melarikan diri yang pernah berhadapan dengannya di masa lalu. Tapi karena sekarang aliansian dan ras ular bekerja sama, Xiao Yan harus membantu.
Xian dan Xiao Yan telah berhasil menerobos ranah Do Huang mereka lalu pergi ke kota Kingsan. Di kota Kingsan mereka memperdapati kalau Kekaisaran Jiama mendapati saat ini sedang berperang melawan 3 kekaisaran. 3 kekaisaran ini adalah Kekaisaran Cuyun, Kekaisaran Loyan, dan Kekaisaran Mulan. Ketiga kekaisaran ini mengerahkan 3 sekte terkuat mereka, Sekte Racun, Sekte Angsa Emas, dan Lembah Mulan. Sekte Racun dan Sekte Angsa Emas dipimpin oleh seorang Dosong. Sedangkan Lembah Mulan memiliki 3 tetua yang memiliki kekuatan sebanding dengan Dosong. Kekaisaran Jiama sendiri aliansian yang mengerahkan banyak kekuatan dan dibantu dengan ras ular yang dipimpin oleh Ratu Medusa. Peperangan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih dan saat ini memasuki masa-masa genting di tembok pertahanan Gunung Hitam. Semua pasukan berkumpul beserta para elitnya, mereka saling bertatapan dan siap menyerang kapan saja. Di sisi lain Xiao Yan yang sedang dalam perjalanan bertemu dengan Yuo Mei. Yuo Mei berasal dari ras ular memiliki kekuatan Do Huang bawahan langsung Ratu Medusa. Xiao Yan segera membantu mengalahkan 2 orang yang mengejarnya. 2 orang ini berasal dari Lembah Mulan dan Sekte Angsa Emas. Kekuatan mereka ada di ranah Do Huang, namun bagi Xiao Yan 2 orang ini adalah keroco biasa, mereka ditangkap karena kalah dalam 1 serangan saja. Xiao Yan melanjutkan perjalanannya bersama Yuo Mei sambil meminta informasi keadaan saat ini. Yuo Mei menjelaskan kalau situasi saat ini benar-benar parah. Ratu Medusa terluka saat berhadapan dengan wanita racun, meskipun wanita racun juga terluka. 2 sekte lainnya ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Kekaisaran Jiama. Karena Ratu Medusa terluka di aliansi yang tidak ada lagi yang bisa menandingi pemimpin Sekte Angsa Emas dan 3 orang Lembah Mulan. Mendengar situasi yang makin memburuk, Xiao Yan mempercepat perjalanannya ke Gunung Hitam. Di wilayah Gunung Hitam meskipun belum pulih, Ratu Medusa tetap berdiri memimpin pasukan. Di sisi sebaliknya ada Yan Lotian dan 3 ketua Lembah Mulan yang sudah siap menyerang. Kemudian Yan Lotian berdiri di langit dan menyuruh agar Ratu Medusa menyerah. Ancaman dari seorang Dosong bintang 2 tidak diperdulikan oleh Ratu Medusa, tapi Yan Lotian tidak berpikir untuk bertarung 1 lawan 1. Yan Lotian mengajak 3 tertua Lembah Mulan untuk bekerja sama menghadapi Ratu Medusa. 3 tertua Lembah Mulan ini hanya berada di ranah Do Huang, tapi mereka memiliki teknik bertarung yang dinamai dengan keterampilan 3 binatang buas. Dengan teknik ini mereka bisa bersatu dan memiliki kekuatan Dosong. Hai Bodong dan Jing Xitian ingin membantu, tapi Xiao Ding menyarankan agar mereka tetap diam mengawasi. Jika Hai Bodong dan Jing Xitian turun tangan, ahli Do Huang pihak lawan pasti akan ikut bertarung juga. Hal ini bisa makin memperburuk keadaan. Mereka hanya bisa berharap Ratu Medusa bisa bertahan. Pertarungan segera dimulai. Ratu Medusa berhadapan dengan 4 orang sekaligus dalam pertarungan. Ratu Medusa masih bisa mengimbangi, tapi Yan Lotian menggunakan cara licik. Ratu Medusa makin terluka dan akhirnya pergerakannya dihentikan. Serangan datang dari 3 tetua Lembah Mulan dan menuju langsung ke arah Ratu Medusa. Xiao Yan datang di saat serangan hampir mengenai Ratu Medusa dan langsung memecahkan serangan itu. Xiao Yan, Xian dan Yuo Mei akhirnya tiba di Gunung Hitam. Xiao Yan berada di samping Ratu Medusa dan menanyakan keadaan. Ratu Medusa menjawab kalau ia hanya sedikit terluka, masih bisa berhadapan dengan 1 orang. Ratu Medusa memilih untuk menghadapi Yan Lotian dari Sekte Angsa Emas dan menyerahkan 3 tetua Lembah Mulan untuk Xiao Yan urus. Xiao Yan setuju. Pertarungan besar dimulai. 3 tetua Lembah Mulan mulai melancarkan serangan ke arah Xiao Yan menghadapi 3 tetua ini. Xiao Yan langsung menggunakan keterampilan 3 perubahan api misterius. Awalnya 3 tetua ini meremehkan Xiao Yan dan 1 orang tua mencoba melawan Xiao Yan seorang diri. Tapi yang terjadi adalah ketua ini tidak dapat menyentuh Xiao Yan, malahan ialah yang dipukul mundur. Mereka segera menyadari bahaya dari Xiao Yan dan menggunakan keterampilan 3 binatang buas menghadapi. Formasi 3 orang membuat Xiao Yan kerepotan. Pertarungan berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya Xiao Yan menyadari titik lemah dari keterampilan 3 binatang buas. Keterampilan ini seperti menyalurkan kekuatan kepada orang lain. Misalnya tetua pertama mendapatkan kekuatan seorang Dosong, maka tetua kedua dan ketiga kekuatannya akan melemah seperti Do Huang biasa, dan skill ini memiliki waktunya sendiri untuk bisa saling menyalurkan kekuatan. Xiao Yan sudah tahu titik lemahnya tapi tidak mudah menyerang 2 lainnya saat tetua yang memiliki kekuatan Dosong terus mengikutinya untuk mengatasi kesulitan ini. Xiao Yan menggunakan keterampilan 3000 petir tingkat lanjut. Teknik ini memungkinkan Xiao Yan membuat kloningan dirinya sendiri. Jadi saat ini ada 3 Xiao Yan. Dengan 3 bayangan ini Xiao Yan bisa memecah keterampilan 3 binatang buas dan membuat 1 orang dari 3 tetua Lembah Mulan cedera serius.
Next, setelah tiga tertua lemah Mulan dikalahkan dan Yan Lotian tidak dapat bersaing dengan Ratu Medusa wanita racun muncul, apakah yang akan terjadi? Tunggu di episode 66 guys, dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bye bye guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya, kan seru guys.